Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmatullah Faina dari program studi PSTI 2021 dengan FPM 2115061120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan studi independen saya dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan Baik, sebelumnya saya melakukan studi independen selama 4 bulan di Altera Academy, yang mana saya mengambil divisi mobile development with Flutter. Dan di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan manajemen proyek teknologi informasi dengan apa saja yang telah saya pelajari selama studi independen. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek teknologi informasi. Jadi, mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi di sana membahas mengenai esensi manajemen proyek dalam konteks teknologi informasi, dan mahasiswa mempelajari perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan peran tim manajemen proyek. Dan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile juga ditekankan. Dan ada aspek lain yang termasuk dalam manajemen risiko, manajemen kualitas, etika, dan hukum dalam IT. Namun di sini kita tidak semuanya masuk untuk poin-poin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang masuk dalam poin-poin tersebut selama studi independen berlangsung. Baik, di sini ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini kami melakukan pertemuan secara online setelah dibagi timnya, dan didapatkanlah kesepakatan yang dihasilkan berupa timeline, metode manajemen pengerjaan proyek, dan dimuat dalam dokumen engineer. Oh ya, untuk dokumen engineer-nya sebagai berikut. Jadi dalam proyek tim kami, yaitu capstone project-nya, di sini kita mendapat kasus yang di mana temanya mengenai warehouse, yaitu merupakan platform untuk melakukan pengajuan sewa gudang bagi penggiat usaha yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari gudang-gudang yang berada pada daerah yang diinginkan berdasarkan ukuran yang tersedia. Dan mengenai perancangan perangkat lunak, hal yang dipelajari apa ya? Untuk dokumennya tadi, yang pertemuan pertama itu dimuat dalam dokumen ini, yang dihasilkan berupa apa aja aktor yang terlibat. Jadi di sini ada end user dan admin. Kemudian ada requirement-nya. Requirement-nya itu berisikan dapat melihat gudang yang disediakan, dapat melihat daftar rekomendasi gudang, dapat fitur daftar favorit gudang, lalu ada chatbot menggunakan AI, lalu ada transaksi sewa gudang. Lalu di sini juga dihasilkan end user requirement-nya, lalu ada end user requirement ini untuk adminnya. Lalu di sini saya juga memuat untuk user flow-nya. Lanjut untuk bagian selanjutnya, yaitu pengendalian. Dalam tahap pengendalian ini disepakati menggunakan Trello sebagai tools untuk memantau pekerjaan tugas setiap divisi, mulai dari to do, in progress, ready to test, testing, need fix, dan done. Di mana to do ini berisikan apa saja yang harus dikerjakan selama project berlangsung. In progress ini apa saja yang sedang dikerjakan, setiap divisinya dapat terlihat di in progress. Lalu ready to test itu setelah progres itu selesai, maka masuk ready to test untuk di-testing oleh bagian QA-nya. Lalu setelah di-testing, maka akan didapati hasil testing pada bagian testing. Lalu need to fix itu
ada revisi setelah di testing, dan dan itu setelah progres itu selesai semua pengerjaannya. Lalu di sini selanjutnya itu ada peran tim yang diberikan oleh ketua divisi sesuai kesepakatan bersama dan dipantau juga pengerjaannya melalui Trello serta GitHub. Di sini ada manajemen proyeknya juga atau perencanaannya, di mana tadi saya telah menjelaskan untuk manajemen proyek itu perencanaan itu kita apa namanya dilakukan pada tahap minggu pertama. Di sini terekam untuk minggu pertama itu ada apa saja yang telah kita lakukan dan siapa saja yang terlibat dalam penentuan di awal. Ini untuk weekly report-nya. Lalu selanjutnya di sini ada manajemen proyek atau pengendaliannya. Di sini kita menggunakan Trello, di mana tadi setelah saya jelaskan di sini ada in progress, 3D, testing, it's to fix. Lalu dan di sini, di sini tuh to do-nya itu akan masuk ke in progress jika tim telah sedang mengerjakan apa yang ditugaskan. Lalu ready to test itu nanti setelah dari in progress ini testing, lalu needs to fix ini jika telah done dari testing udah di approve. Lalu di sini merupakan tugas yang telah selesai keseluruhannya. Lalu di sini ada peran tim. Di sini karena saya di bagian mobile development, jadi bagian mobile ini kita menggunakan GitHub untuk melakukan pemantauan progresnya. Di sini terlihat untuk bagian-bagian peran-peran tim itu ada di GitHub-nya. Di sini saya di bagian list picture untuk membuat list dari aplikasi mobile itu kan di gudang itu kita punya detail gudang, dan di detail gudang itu kita menampilkan list picture foto-foto gudang. Nah, di situ tugas saya. Thank you, terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.